para alim ulama, para habaib, para asatid, para kiai, para sesepuh, para ajengan, para tokoh masyarakat, wabil khusus kepada sama-sama kita hormati dan kita muliakan yang tadi telah membacakan maulid dengan begitu indah, Al-Muhtaram wal Mukarram Al-Habib Abdullah bin Ali bin Saleh Al-Attas. Hadir juga bersama kita di sini para guru-guru kita, di antaranya Kiai Haji Ma'mun Muniran, Kiai Haji Ahmad Taha Hasan Mustawi, begitu juga saudara kita Akang Kiai Haji Deden, semuanya para asatid, para sesepuh, para tokoh masyarakat tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan para habaib, ulama, kiai, para sesepuh Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah menangkan perjuangannya, amin ya rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada malam hari ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, dikabul hajat-hajatnya, amin ya rabbal alamin. Ahiba'il kiram, alhamdulillah, pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul. Yang pertama dalam rangka peringatan Maulid Agung Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus haul Sultanul Aulia Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Maka sebelum saya sampaikan satu dua patah kata, mari kita bacakan Fatihah untuk sahibul haul, Al-Arif Billah, Tajul Arifin, Sultanul Aulia الشيخ عبد القادر الجيلاني، على أن الله يغفر له ويرحمه ويعلي درجاته في الجنة ويعيد علينا من بركاته وأسراره وأنواره وعلومه ونفحاته في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ahiba'il kiram, saudara, pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul tidak lain dan tidak bukan dalam rangka memperingati Maulid Agung Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, Nabi yang kita rayakan maulidnya adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kurang salawat sedikit ini saudara. Hati-hati, kata Abu Yazid Muhammad ibn Ali al-Maliki, as-salah ala nabi, salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu gampang, mudah, pahalanya tinggi. Walakinnaha tahtaju ila taufiq, tapi hanya orang-orang pilihan Allah yang Allah izinkan lisannya untuk bersalawat ketika menyebut nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya saudara, biar nyamber lisan kita, biar nyamber. Semakin baik imanmu, semakin nyamber lisanmu ketika mendengar nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Saudara, Nabi yang kita rayakan maulidnya namanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak di antara kita, bahkan hampir semua di antara kita, pasti setiap hari menyebut nama Nabi Muhammad. Betul? Betul? Tapi berapa banyak di antara kita yang nggak paham, saudara, apa arti kata-kata Muhammad? Yang nggak tahu arti kata-kata Muhammad banyak atau tidak?
Ayah atau loba? Ayah atau loba? Saudara, saya mau bahas sedikit dari segi linguistik. Dari segi bahasa, saudara. Kata-kata Muhammad merupakan isim maf'ul dari hammada yuhammidu tahmidan. Kalau diambil kesulasi akar kata, maka dia bersumber dari kata hamida yahmadu hamdan. Artinya terpuji. Artinya apa? Terpuji. Di dalam bahasa Arab, saudara, penambahan tasdid saja udah bisa merubah arti, saudara. Saya kasih contoh. Di dalam bahasa Arab ada kata-kata qata'a yaqta'u qat'an. Artinya memotong. Artinya apa? Qata'a, memotong. Tambahkan tasdid di atas ta. Qata'a, berubah artinya, saudara. Jadi memotong-motong. Saya mau tanya, memotong dengan memotong-motong sama atau beda? Beda. Kalau memotong berapa kali? Sekali. Memotong-motong banyak. Makanya ulama ahli sharaf mengatakan di antara makna fa'ala yuf'ilu taf'ilan yufidu takthir wa takrir, menunjukkan arti banyak, menunjukkan arti berulang-ulang. Makanya kalau kita kembali ke nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saudara, diambil dari akar kata sulasi hamida yahmadu hamdan, artinya memuji, ditambahkan tasydid di atas mim menjadi hamada yuhammidu tahmidan, artinya memuji-muji, saudara. Berubah menjadi isim maf'ul hamida yahmidu fadaka mahmud, artinya dipuji, sekali dipuji. Tapi hamada yuhammidu tahmidan berubah menjadi isim maf'ul Muhammad, artinya apa, saudara? Dipuji dan dipuji dan selalu dipuji di dunia dan di akhirat, di bumi dan di langit, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya saudara, sampai ulama menjelaskan summiya Muhammadu Muhammadan likathrati khisalihil hamidah. Kenapa dinamakan Muhammad dengan Muhammad? Likathrati khisalihil hamidah, karena saking banyaknya sifat terpuji yang ada pada diri Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Pak Bu Al-Imam Al-Busiri alaihi ridwanullah sampai mengatakan dalam qasidah burdahnya, da'mat da'athun nasara fi nabiyyihi wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi wansub ila dhatihi ma syi'ta min syarafin wansub ila qadrihi ma syi'ta min 'idami fa inna fadla rasulillah sallallahu alaihi wasallam laysa lahu haddun fa yu'rib anhu natiqun bi famihi. Da'mat da'athu an-nasara fi nabiyyihi wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi. Kalau saya terjemahin pakai bahasa Betawi, Pak Bu, lu kalau mau puji Nabi, puji dah. Mau sanjung Nabi, sanjung sesukamu, sanjung sebisamu. Batasannya cuma satu. Da'mat da'athun nasara fi nabiyyihi. Nabi mengatakan la tutuni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kultus aku, kata Rasulullah, sebagaimana orang-orang Nasrani mengkultus Isa bin Maryam. Bagaimana orang Nasrani mengkultus Isa bin Maryam? Mereka menganggap Isa bin Maryam Tuhan atau anak Tuhan, saudara. Batasan itu saja, saudara. Yang penting jangan menganggap Nabi Tuhan, selesai. Makanya yang Nabi sebutkan cuma larangan, satu larangannya, jangan menganggap, jangan muji aku sebagaimana orang-orang Nasrani mengkultuskan Isa bin Maryam. Artinya yang nggak boleh mengkultuskan sampai dianggap Tuhan. Yang dilarang sama Nabi cuma satu. Kenapa satu yang disebut dilarang? Saking banyaknya yang boleh, saudara. Saking banyaknya yang dianjurkan, gak akan ada habisnya. Makanya kata Imam Busiri, wansub ila dhatihi ma syi'ta min syarafin wansub ila qadrihi syi'ta min 'idami. Nisbatkan kepada Rasulullah segala kemuliaan
nisbatkan kepada Rasulullah segala keagungan, yang bisa dengan syairnya, yang bisa dengan kata-katanya, yang bisa dengan suara indahnya, yang bisa dengan lantunannya, nisbatkan kepada Rasulullah segala kemuliaan. Tapi meski demikian, sehebat apapun kau muji Rasulullah, fa inna fadla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka keutamaan Rasulullah sesungguhnya laisa lahu haddun, gak akan punya batas, saudara. Fayu'riba anhu natiqun bifami, sehingga keutamaan Rasulullah bisa dijangkau dengan lisan kita, ibadah Allah. Sehebat apapun kau muji Nabi, tidak akan kau sampai kepada hakikat keutamaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya tadi Al Habib Abdullah bin Ali bin Shalal Al-Aqqas, kita di Jakarta kenalnya Al Habib Abdullah Diba, putranya Al Habib Ali Diba, karena keluarga beliau di antara keluarga yang sangat mempopulerkan Maulid Diba, di mana-mana baca Diba dengan indah, saudara. Al Imam Abdurrahman Ad-Dibai, kita dengar tadi dari awal maulidnya beliau puji Nabi Muhammad, disanjung luar biasa, panjang lebar dari awal maulid sampai qiyam, sampai ba'dal qiyam, dipuji Rasulullah, saudara. Terus nyambung pujian itu ke Rasulullah. Tapi pada akhirnya, saudara, Sayyidina Imam Abdurrahman Ad-Dibai sampai kepada titik pengakuan. Apa kata beliau, saudara? Fa ma'asa an yuqala fi man wasafahu al-Qur'an. Seseorang sudah disifati oleh Al-Qur'an, mau ngomong apa lagi? Kalau sudah dipuji oleh Al-Quran, kita mau puji apa lagi? Al-Quran yang sudah mau dipuji, yang sudah muji, sudah selesai. Apalagi yang mau kita sanjungkan buat Rasulullah yang sudah muji Al-Quran. Al-Quran yang mengatakan, inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Al-Quran yang mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Al-Quran yang mengatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-Quran yang sudah mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Bahkan Syekh Al-Qurdi mengatakan lebih dari 35 ayat, baik secara eksplisit ataupun implisit, yang isinya menyanjung baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, pantas Sayyidina Abdurrahman Ad-Dibai habis panjang lebar muji Nabi di Maulid Dibanya, kemudian beliau mengatakan, ma'asa an yuqal fi man wasafahu al-Qur'an. Orang sudah disifati Al-Quran, mau ngomong apa lagi saya? Wa araba an fadailhi Taurat wa Zabur wal Injil wal Furqan. Kalau Al-Quran masih wajar karena itu diturunkan untuk Rasulullah, dan setelah Rasulullah hidup dewasa baru turun Al-Quran. Tapi ini Zabur, Injil, Taurat sebelum Nabi lahir, jauh-jauh hari, isinya banyak pujian terhadap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau mengatakan apa? Wa jama'a Allah baina ru'yatihi wa kalamih. Kalau Nabi Allah Musa hanya kalimullah, bisa berbicara kepada Allah, tapi Nabi Allah Musa nggak bisa melihat Allah, saudara. Satu-satunya makhluk di dunia yang Allah izinkan untuk melihat Allah dan berbincang dengan Allah adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qarana asmahu ma'asmihi tanbihan ala uluwi maqamih. Allah selalu sandingkan nama Allah dengan nama Nabi Muhammad. Saya mau tanya, jawab yang kompak. Orang Bandung jawab yang kompak, yang keras. Kalau ada orang syahadat nyebut nama Allah, asyhadu an la ilaha illallah, tapi nggak mau nyebut nama Nabi, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, saya mau tanya, syahadat nyebut nama Allah tapi nggak mau nyebut nama Nabi, syahadatnya sah atau tidak? Tidak. Oh, yang kompak, sah atau tidak? Sah atau tidak? Andai ada orang azan, asyhadu an la ilaha illallah, tapi nggak mau asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, nggak mau nyebut nama Nabi, saya mau tanya, azannya sah atau tidak? Azannya sah atau tidak? Andai ada orang sholat, dari Allah salat, dia puji Allah, dari Allahu Akbar, kemudian dia tahmid, memuji Allah, dia tasbih, menyucikan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dia puji Allah dalam salatnya, tapi di akhir salatnya nggak mau sholawat kepada Nabi, saudara. Nggak mau tasyahud, nggak mau syahadat kepada Nabi. Saya mau tanya, jawab yang kompak. Sholatnya sah atau tidak? Sah atau tidak? Ya. Itu baru di dunia, belum di sorga. Riwayat-riwayat menjelaskan di setiap pintu sorga, di situ ada nama Allah dan nama baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara, wa qarana asmahu ma'asmihi tanbihan ala uluwi maqamih. Allah selalu sandingkan nama Allah dengan nama Nabi Muhammad. Kenapa? Tanbihan ala uluwi maqamih. Allah pengen tunjukkan kepada kita bagaimana tingginya maqam Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya seorang pujangga besar yang namanya Al-Imam Ibnul Farid, beliau sampai mengatakan, ini ahli syair besar Pak Bu, beliau mengatakan apa? Ara kulla madhin fil nabiyyi muqassira wa in balagha al-muthni alayhi fa akthara idza Allahu athna billadhi huwa ahluhu alayhi fa idaru ma yamdahu al-wara sallu ala Nabi Muhammad sallallahu. Kata Ibnul Farid Pak Bu, ara kulla madhin fil nabiyyi muqassira, aku melihat setiap pujian kepada Rasulullah muqassir, nggak maksimal. Wa in balagha al-muthni alaihi fa akthara, walaupun orang yang muji berusaha semaksimal mungkin, sebaik mungkin, sebanyak mungkin, tetap muqassir, tidak maksimal. Idza Allahu athna billati huwa ahluhu, karena Allah yang udah muji Nabi dengan pujian yang pantas untuk Nabi. Fama miqdaru ma yamdahul wara, kalau Allah sudah puji, lantas apa artinya pujian manusia? Apa harganya pujian manusia kalau pujian terhadap Nabi sudah datangnya dari Allah? Ada yang tanya sama saya, lantas Habib, kalau memang nggak ada artinya pujian kita, nggak berpengaruh buat Nabi, lantas kenapa kita nggak berhenti muji Rasulullah? Dari majelis ke majelis, dari maulid ke maulid, dari qasidah ke qasidah, kita muji Rasulullah. Ulidal huda wal kainatu dhiya'u wa qabuz zaman tabassumun wa thana'u, anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri, anta iksirun wa ghali anta misbahus suduri. Terus tak berhenti saudara, bikin acara, keluarkan biaya, puji Rasulullah. Apa artinya Habib? Kalau memang kita pujian kita nggak ada artinya dibandingkan dengan pujian Allah terhadap Nabi, saudara, pada akhirnya kita akan kepada titik yang diungkapkan oleh para ulama yang muji Rasulullah. Mereka pada akhirnya mengungkapkan, fama madahtu Muhammadan biqasidati walakin madahtu qasidati bi Muhammad sallu ala Nabi Muhammad. Ulama-ulama yang nulis pujian buat Rasulullah dengan qasidah, apa kata mereka? Fama madahtu Muhammadan biqasidati, bukan aku yang muji Rasulullah dengan qasidahku, akan tetapi madahtu qasidati bi Muhammad, karena ada nama Rasulullah di dalam qasidahku. Justru qasidahku menjadi indah karena adanya Nabi Muhammad. Karenanya saudara, kita berkumpul ribuan orang di berbagai maulid puji Rasulullah. Wallahi saudara, dari Allah Rasulullah nggak jadi mulia karena kita, sebab Rasulullah sudah mulia, dimuliakan oleh Allah. Akan tetapi saudara, kita yang butuh menjadi mulia karena sebab memuji baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara, Rasulullah nggak menjadi tinggi karena pujian kita saudara, sebab Rasulullah sudah tinggi. Allah yang meninggikan Rasulullah. Akan tetapi kita yang butuh derajat tinggi dengan memuji baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tidak tersanjung dengan pujian kita saudara, sebab Rasulullah sudah tersanjung. Akan tetapi kita yang menjadi mulia karena memuji baginda Nabi Muhammad. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Sadayana parantos ngartos. Alhamdulillah. Ini kita minta sama Allah, mudah-mudahan berkat pujian terhadap Rasulullah yang punya hajat, Allah kabul hajatnya. Yang sakit di sini Allah angkat penyakitnya. Allah sehatkan badannya. Penyakit lahir, penyakit batin semuanya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum punya jodoh, Allah berikan jodoh yang salihin salihat. Keluarganya diberkahi oleh Allah. Yang masih suka maksiat dibuat nggak suka dengan maksiat, didekatkan kepada ketaatan. Keluar dari tempat ini berkat Rasulullah, keadaan kita lebih baik.
bangsa kita lebih baik. Amin ya Rabbal. Ini yang pertama saya sampaikan. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas. Insya Allah. Kita jam seberaha itu? 12:30. Ini kalau di Jakarta jam 12:30 bencong baru dandan gitu. Kalau orang Bandung 12:30 masih semangat atau tidak? Kurang kompak, kurang semangat. Saya nih tahadukan gini, ini teriak-teriak begini. Ya tadi pagi ngajar di Bogor, Mega Mendung. Semalam acara di Cirebon, sebelumnya acara di Kuningan, sebelumnya acara di Sumedang, sebelumnya acara di Kalimantan Selatan, sebelumnya acara di Aceh. Tapi alhamdulillah masih semangat teriak-teriak. Lah orang Bandung gak kemana-mana, lemes gini. Unyil. Saya mau tanya, jawab yang kompak masih semangat atau tidak? Masih. Jawab yang kompak masih semangat atau tidak? Lanjut atau jangan? Lanjut. Lanjut atau jangan? Siap lanjut? Siap ngaji? Takbir! Bantung semua, angkat tangannya semua, takbir! Sallu ala Nabi Muhammad. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, saudara, tidak panjang lebar karena besok pagi saya masih harus mengajar di Bogor. Doain panjang umur, sehat walafiat. Amin. Saudara, yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah informasi perjuangan. Mau dengar atau tidak? Insya Allah. Saudara, alhamdulillah kami umat Islam di Jakarta khususnya dan di berbagai pelosok Indonesia umumnya, beberapa bulan terakhir kami dari ormas-ormas Islam khususnya Front Persaudaraan Islam, GNPF Ulama, PA212 dan berbagai ormas-ormas lainnya, kami tergabung di dalam GNPR. Apa artinya GNPR? Gerakan Nasional Pembela Rakyat. Alhamdulillah. Habib, GNPR apa yang dilakukan sebelum 411 kemarin, sebelum 4 November, kami telah melakukan 3 kali akbar. Apa itu artinya akbar, Habib? Aksi bela rakyat. Alhamdulillah. Habib kok ngaku-ngaku bela rakyat, memangnya yang diperjuangkan apa, Habib? Yang diperjuangkan dalam 3 akbar pertama adalah Tritura. Apa? Apa artinya Tritura? 3 tuntutan rakyat. Yang pertama, kita minta di depan istana, Pak Bu, di Jakarta, kita minta supaya harga BBM diturunkan. Setuju? Setuju. Setuju? Setuju. Kelihatannya banyak duit semua nih, seneng BBM naik nih. Amin. Setuju? Setuju. Setuju? Setuju. Mau tanya Bandung, jawab yang kompak. BBM naik atau tidak? Naik. Naiknya tinggi atau tidak? Rakyat susah atau tidak? Susah. Rakyat sengsara atau tidak? Sengsara. Naik, naik, BBM naik tinggi, Tinggi sekali. kurang semangat. Naik, Naik. BBM naik. tinggi, tinggi sekali, kurang kompak. Naik, BBM naik. tinggi, tinggi sekali, kiri kanan kulihat saja, banyak rakyat sengsara. Kiri Kanan kulihat saja, banyak rakyat sengsara. Saya tanya sekali lagi, jawab yang kompak. Rakyat Bandung, harga BBM naik atau tidak? Naiknya tinggi atau tidak? Gara-gara BBM naik, rakyat susah atau tidak? Berarti lagu yang tadi saya nyanyikan fakta atau dusta? Fakta atau dusta? Fakta atau provokasi? Kalau memang fakta kita nyanyikan sekali lagi, biar kedengeran ke Jakarta, saudara. Ini panitia sebagian mulai tertekan, siapa sih yang mengundang gua? Setuju? Setuju? Coba sekali lagi jawab yang kompak. Naik, naik, BBM naik. Tinggi, tinggi sekali. kurang kompak. Naik,
sekali, kiri kanan. Kulihat saja banyak rakyat sengsara. Kiri Kanan, kulihat saja banyak rakyat sengsara. Takbir. Sekali lagi saya mau tanya, kalau begitu tuntutan turunkan harga BBM bagus atau tidak? bagus. Setuju atau tidak? Dukung atau jangan? Takbir. Sallu ala Nabi. Yang kedua, saudara, kita minta di depan istana nih, di depan istana, supaya harga-harga kebutuhan rakyat diturunkan. Setuju? Setuju? Siapa yang jujur rakyat Indonesia saat ini harga-harga kebutuhan mahal atau tidak? Kalau harga-harga mahal rakyat susah atau tidak? Susah atau tidak? Ada yang mengatakan kepada saya, Habib, ini kan acara Maulid Nabi. Kenapa Habib bicara tentang BBM? Kenapa bicara politik? Ini kan acara Maulid Nabi, Habib. Jangan bicara politik. Jangan kotori Maulid Nabi dengan bicara politik. Cebong. Jawab jangan. Jawab jangan. Jawab jangan. Kapan jawabnya? Ayo nak. Udah malam. Baik. Lanjut. Masih semangat. Betul. Lanjut terus sampai pagi. Iya. Ente ke pagi anak pulang. Gue pikir gue robot ceramah udah pagi. Masya Allah, tapi semangat mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu. Amin ya Rabbal. Saudara, rakyat Indonesia mayoritas umat Islam, betul? Artinya apa saudara? Kalau rakyat Indonesia susah, yang paling susah umat Islam. Umat Islam itu umatnya Nabi Muhammad SAW. Saudara, Nabi mengatakan, sebagaimana banyak dibacakan dai oleh para penceramah, saking sayangnya kita sama Nabi, ada satu duri tertusuk kaki umatnya Nabi. Ini ajidu alamaha. Nabi rasakan sakitnya saudara. Gimana Allah? Kalau satu duri tertusuk kaki umat Nabi, Nabi rasakan sakitnya. Bagaimana kalau jutaan umat Nabi kelaparan, kesusahan, sengsara saudara? Betul? Betul? Anda pikir itu nggak menyakiti hati Rasulullah? Anda pikir itu nggak mengusik perasaan Rasulullah, saudara? Padahal Rasulullah ancam, Pak Bu. Apa ancaman Rasulullah? Man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minna. Kata Rasulullah, tak peduli kau dengan urusan umat Islam, maka bukan bagian dari kami. Urusan umat Islam itu bukan cuma urusan sholat, Pak. Bukan cuma urusan zikir, Bu. Bukan cuma urusan sholawat. Ya, ibadah memang penting, harus, tapi Islam itu luas, saudara. Silakan Anda buka kitab fikih yang merupakan representasi syariat Islam. 1/4 fikih isinya tentang muamalat, tentang ekonomi. Artinya apa? Islam tidak menginginkan umatnya susah, ekonominya bobrok, saudara. Betul? Belum lagi kalau kita ngaji lebih jauh lagi, saudara. Di kitab-kitab fikih ada namanya kitabul jinayat, ada namanya kitabul qadha. Kitabul jinayat itu kalau kita sekarang seperti KUHP, saudara. Kita undang-undang hukum pidana. Qadha itu hukum acara, saudara. Kenapa? Karena Islam nggak pengen hukum itu berantakan di tengah umat, saudara. Di dalam fikih ada namanya kitabul imamah, kitabul imarah, tentang pemimpin. Kenapa kok ada kitab tentang pemimpin? Pembahasan tentang pemimpin. Karena Islam tidak pengen umat Islam bobrok politiknya, saudara. Betul? Hati-hati, saudara. Diancam sama Nabi. Kamu nggak peduli dengan urusan umatku, bukan bagian dari kami, saudara. Saudara, kalau diancam orang kaya sabodotain, diancam pejabat sabodotain, diancam saudara oleh orang-orang dunia sabodotain. Tapi kalau diancam oleh Nabi, tidak diakui dari umatnya, mau lari kemana kita, saudara? Makanya Pak Bu, saya Januari yang lalu saya baru keluar penjara, saudara. Saya satu kamar di penjara di Mabes Polri dengan ayahanda, mertua saya, ayah saya, guru saya Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab. Mudah-mudahan beliau dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal. 1 tahun saya di penjara, satu kamar bersama beliau, Pak Bu. Januari baru keluar. Sebenarnya kalau saya mau enak, saudara, mau ngapain saya teriak-teriak seperti ini, saudara? Jangan Anda pikir saya nggak capek.
Saya keliling dari daerah-daerah keliling dengan ceramah seperti ini beresiko baru. Bukan nggak beresiko, kan nyari penyakit. Januari baru keluar penjara, gini hari udah teriak-teriak kan nyari penyakit namanya Pak Umar. Tapi kenapa saya begini? Kenapa saya ambil jalan resiko ini saudara? Wallahi, satu alasannya saudara, saya takut tidak diakui oleh Nabi Muhammad kalau diam saudara. Oleh karena itu, umat jangan sampai diam buta terhadap urusan ekonomi saudara. Jangan sampai umat ulama diam buta terhadap urusan politik. Jangan sampai umat diam buta dalam urusan penegakan hukum saudara. Jangan sampai umat diam buta di dalam urusan dakwah saudara. Makanya saya mau tanya, umat Islam Bandung jawab yang kompak. Kalau begitu perhatian dengan urusan umat Rasulullah wajib atau tidak? Wajib. Orang keras wajib atau tidak? Wajib atau tidak? Perhatian dengan urusan dakwah umat wajib atau tidak? Urusan ekonomi umat perhatiannya wajib atau tidak? Perhatian dengan urusan penegakan hukum di tengah umat wajib atau tidak? Perhatian dengan urusan politik umat wajib atau tidak? Saya perhatian dengan urusan umat Rasulullah. Saya perhatian dengan nasib umat Rasulullah. Takbir. Sallu ala Nabi. Yang ketiga saudara, tuntutan yang ketiga. Tadi yang pertama apa? Turunkan harga. Yang kedua apa? Turunkan harga kebutuhan. Yang ketiga saudara, kita minta supaya hukum ditegakkan dengan adil. Setuju? Setuju? Jawab yang jujur, semuanya jawab yang jujur. Masyarakat Bandung, saat ini penegakan hukum sudah adil atau belum? Adil atau zalim? Adil atau zalim? Adil atau zalim? Ini pandangan kita sebagai rakyat. Ini hati nurani kita, ini mata telanjang kita yang memandang kezaliman ini saudara, betul? Saya kasih contoh sederhana Bapak Ibu sekalian. Saya kasih contoh. 2 tahun yang lalu di bulan Desember 2026, orang yang kami anggap sebagai putra terbaik bangsa dibunuh sehingga menjadi 6 syuhada saudara. Saya mau tanya jawab yang kompak. Umat Islam Bandung 6 syuhada dibunuh. Marah atau tidak? Marah. Mengecam atau tidak? Mengecam. Terima atau tidak? Tidak. Berarti Anda manusia punya hati nurani saudara. Kemudian beberapa bulan yang lalu, perhatikan baik-baik. Saya akan membuat sebuah perbandingan. Beberapa bulan yang lalu ada seorang abdi negara, seorang polisi yang beragama Nasrani yaitu Brigadir J dibunuh secara kejam dan biadab oleh atasannya yang bernama Irjen Verdi Sambo saudara. Saya mau tanya jawab yang kompak masyarakat Bandung. Pembunuhan Sambo terhadap Brigadir J kejam atau tidak? Biadab atau tidak? Mengecam atau tidak? Walaupun Brigadir J Nasrani saudara, tapi ini bukan soal muslim atau non muslim, tapi ini soal nyawa anak bangsa yang direnggut dan ditumpahkan di diri hak saudara, betul? Siapapun anak bangsa Indonesia harus mendapatkan keadilan sosial sehingga nyawanya tidak boleh ditumpahkan saudara, betul? Begitu kasus Freddy Sambo terbongkar saudara, begitu skenario Sambo terbongkar, apa yang terjadi saudara? Luar biasa. Presiden berkali-kali mengeluarkan pernyataan, Menko Polhukam berkali-kali mengupdate saudara. Wah, sampai di situ ibadah Allah. Apa yang mereka lakukan? Itu Polri membuat tim khusus yang terdiri dari berbagai jenderal bintang 3 saudara. Luar biasa. Puluhan polisi diperiksa, melebar kemana pemeriksaannya. Begitu diperiksa, ada 3 kasus yang ditangani. 1, penegakan kode etik. Beberapa polisi dipecat secara tidak terhormat, mulai yang bintang 2, bintang 1, sampai berbagai pangkat-pangkat lainnya dipecat secara tidak terhormat karena dalam sidang kode etik saudara. Yang kedua, kasus obstruction of justice, penghalang-halangan daripada penyidikan. Itu obstruction of justice bahasa Bandung itu saudara. Penghalang-halangan penyidikan. Tersangkanya mulai jenderal bintang 2, bintang 1, beberapa polisi, luar biasa. Belum lagi kasus pembunuhan berencana. Tersangkanya jenderal bintang 2, istri jenderal, anak buah jenderal, luar biasa. Begitu masuk persidangan, sidangnya disorot habis-habisan, transparan, jaksanya tegas, hakimnya tegas. Saya mau tanya, jawab yang kompak semuanya. Masyarakat Bandung jawab yang kompak, yang jujur.
Saya mau tanya, kalau penegakan hukum tegas seperti ini, bagus atau tidak? Bagus. Dukung atau jangan? Bagus. Dukung atau jangan? Bagus. Kita jujur, saudara, objektif. Penegakan hukum seperti ini tegas, lugas, merembet kemana-mana. Bagus, kita dukung. Tapi pertanyaan kami, kenapa kasus KM50 tidak setegas kasus Brigadir J, saudara? Betul? Betul. Betul? Betul. Kita melihat dengan mata kepala kita. Kita rakyat nggak bodoh, saudara. Kita menilai dengan hati nurani saya. Saya kasih contoh satu saja. Contoh ketidakimbangannya, saudara. Ini kasus Brigadir J, korbannya satu, saudara. Satu orang yang mati korbannya, saudara. Tapi luar biasa, pemeriksaan yang rembet kemana-mana, tersangkanya banyak, saudara. Luar biasa. Tapi sayang, seribu sayang. Ini kasus CM50, korbannya 6. Yang mati 6 orang, yang syahid 6 orang. Tapi apa yang terjadi, saudara? Tersangkanya hanya 3. Itu pun satu udah mati, tabrakan di mana saya nggak tahu, katanya mati, saudara. Yang 2 masuk ke persidangan, begitu sidang divonis bebas. Saya mau tanya, jawab Bang Jujur sekali lagi, adil atau tidak? Tidak. Kurang kompak, adil atau tidak? Tidak. Kurang kencang, adil atau tidak? Tidak. Adil atau tidak? Tidak. Masya Allah, makanya yang kami minta, tegakkan keadilan. Jangan sampai bangsa hancur karena ketidakadilan. Karena ibadah Allah, 3 tuntutan ini kami sampaikan dalam 3 akbar. Kami sampaikan 3 tuntutan ini di depan istana. GNPR menyampaikan, saudara, hasilnya apa yang terjadi, saudara? Tidak ada satupun tuntutan kami yang mendapatkan respon positif dari istana, saudara. Tidak ada satupun, ibadah Allah. Saya mau tanya, jawab yang jujur, jawab yang jujur. Kalau pemerintah tidak mendengarkan tuntutan rakyatnya, berarti gagal atau berhasil pemerintah? Gagal. Jawab yang jujur, nggak usah takut. Gagal atau berhasil? Gagal. Gagal atau berhasil? Gagal. Makanya saudara, kemarin di 411 tuntutan kami berubah. Tuntutan kami hanya satu, saudara. Apa tuntutannya? Karena kami lihat pemerintah tidak bisa menjawab tuntutan rakyatnya, artinya kami berpandangan ini gagal, saudara. Kalau sudah gagal, maka berdasarkan TAP MPR nomor 6 tahun 2001, kami minta dengan hormat kepada pemerintah, khususnya Presiden, untuk mengundurkan diri, saudara. Betul. Takbir! Allahu Akbar. Takbir! Allahu Akbar. Takbir! Allahu Akbar. Habib kok makar sih? Habib kok berontak sih? Saudara, kami Ahlus Sunnah wal Jamaah nggak perlu diajarkan. Walam yajuz fi ghairi mahdil kufri khurujuna ala walil amri. Kami Ahlus Sunnah wal Jamaah haram bagi kami berontak, saudara. Haram bagi kami berontak terhadap pemerintah yang sah. Haram bagi kami makar terhadap pemerintah yang sah. Itu keyakinan kami Ahlus Sunnah wal Jamaah. Haram kami berontak, saudara. Nggak boleh kami berontak, saudara. Tapi yang kami sampaikan tadi adalah menyampaikan kewajiban. Daripada Anda makin lama, dosa Anda khawatir makin banyak, hisab Anda makin berat, lebih baik mundur, saudara. Betul? Betul? Saudara, ibadah Allah, ya, kami di Ahlus Sunnah wal Jamaah memang diharamkan untuk berontak. Kami di Ahlus Sunnah wal Jamaah memang diharamkan untuk makar, saudara. Akan tetapi kami Ahlus Sunnah wal Jamaah diwajibkan untuk menyampaikan keadilan, saudara, untuk melawan kezaliman, untuk menyampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil, sekalipun lawannya penguasa, saudara. Karenanya saya juga umat Islam, ibadah Allah, apapun yang terjadi, jangan pernah mundur. Bangsa Indonesia ini kita jaga, saudara. Jangan pernah mundur jaga NKRI, jangan pernah mundur jaga Indonesia, jangan pernah mundur perjuangkan Islam. Sampaikan terus kebenaran, sampaikan terus yang hak itu hak, yang batil itu batil, saudara. Nggak peduli dicaci, dimaki, dihina, difitnah, dipenjara, dibunuh sekalipun, saudara. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, mati bersimpah darah. Umat Islam tidak akan mundur untuk saudara. Takbir, takbir, takbir. Oke, saya mau tanya, jawab yang kompak. Umat Islam Bandung terus siap terus bersatu. Kurang keras, siap terus bersatu. Siap rapatkan barisan. Siap bela Allah, siap bela Nabi, siap ikut komando ulama, siap jaga NKRI, siap jaga Indonesia. Nanti ini di penjara. Baik.
sabodo teuing. Jawabnya apa? Sabodo teuing. Kurang kompak. Sabodo teuing. Kurang kenceng. Sabodo teuing. Kurang mantep. Sabodo teuing. Nanti dituduh radikal. Sabodo teuing. Nanti dituduh ekstremis. Sabodo teuing. Nanti dibilang teroris. Sabodo teuing. Maju terus. Maju. Yakin. Yakin. Betul. Angkat tangannya Bandung. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Namanya saudara di atas mimbar yang mulia ini. Saya mau ajak semua umat Islam Bandung khususnya. Insya Allah pada hari Jumat. Hari apa? Jumat. 2 Desember 2022. Insya Allah kita akan berkumpul. Mulai sholat subuh berjamaah. Bahkan mulai dari sebelum subuh kita tahajud bersama-sama saudara. Istighatsah bersatu umat Islam. Memohon pertolongan Allah untuk bangsa Indonesia dalam rangka reuni Akbar 212. Takbir! Allahu Akbar. Takbir! Saudara ingat. Di tahun 2016 kita menghadapi lawan yang besar, penista agama saudara. Didukung kekuatan yang besar. Saat itu kita hanya ibarat kompi-kompi saudara. Ibarat sekoci kapal-kapal kecil yang sedang menghadapi kapal induk saudara. Tapi apa yang terjadi? Begitu kita bersatu saudara, 2 Desember 2016 jutaan umat Islam berkumpul di Jakarta dari berbagai ormas, dari berbagai latar belakang, dari berbagai madrasah, dari berbagai majelis, dari berbagai pesantren kumpul turun di Jakarta. 7 juta berkumpul. Hasilnya apa saudara? Umat Islam diberikan kemenangan oleh Allah. Kapal induk yang besar tenggelam, Ahok longsor lengser saudara. Gara-gara apa kita seperti itu? Karena bersatu. Kurang kompak karena bersatu. Kurang kenceng karena bersatu. Betul? Betul? Itu janji Rasulullah. Alaikum bil jamaah. Fa inna yadallah ma'al jamaah. Hendaknya kalian bersatu karena pertolongan Allah ada di balik persatuan. Alhamdulillah. Begitu kita bersatu saudara, Allah turunkan kemenangannya untuk kita. Tapi apa yang terjadi saudara? Begitu kita bercerai-berai setelah itu, contoh sederhana, 2020 kita bercerai-berai saudara. Kekompakan kita kendor. Kita sudah mulai masing-masing. Kita mulai acuh tak acuh saudara. Apa yang terjadi? Begitu persatuan kita kendor, saat itu pula organisasi kita sampai dibubarkan saudara. Ulama kita ditangkap, 6 laskar kita meninggal dunia, sampai sekarang penegakan hukumnya bagi kita tidak adil. Kenapa? Karena kita tidak bersatu di dalam menuntut daripada keadilan saudara. Betul? Makanya menjadi momentum kita bersatu kembali saudara. Momentum kita bersatu kembali. Tunjukkan persatuan umat. Putihkan Jakarta saudara. Manakala umat Islam bersatu, maka tak bisa dikalahkan. Betul? Betul? Makanya kalau saya katakan bila Islam bersatu, jawab yang kompak, tak bisa dikalahkan. Bila Islam bersatu, Tidak bisa dikalahkan. bila Islam bersatu, Tak bisa dikalahkan. bila Islam bersatu, Tak bisa dikalahkan. umat Islam bersatu, umat Islam, umat Islam, pondok pesantren, santri, majelis taklim, ormas Islam, habaib, kiai, umat Islam, umat Islam. Maka saya mau tanya sekali lagi, Bandung jawab yang kompak. Siap putihkan Jakarta 212. Siap aksi damai. Siap istighatsah. Siap aksi konstitusional. Siap komando bersama ulama. Siap bersatu. Semua angkat tangannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Ini terakhir sebagai penutup, sama-sama kita baca salawat dengan niat. Mudah-mudahan berkat Rasulullah dan Ahlul Badar yang punya hajat, Allah kabul hajatnya. Yang sakit Allah angkat penyakitnya. Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya. Diberkahi kehidupannya. Amin. Amin ya Rabbal. Alamin. Tapi saya mau kalau diajak baca salawat semua jawab yang kompak. Bisa jawab yang kompak?
Bisa jawab yang keempat? Kalau saya katakan manusia idolaku, Nabiullah Muhammad. jawabnya lemes-lemes pisan. Coba keluarkan suaranya. Manusia idolaku, Nabiullah Muhammad. manusia panutanku, Nabiullah Muhammad. Maulaya salli Wasallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Sallu ala nabi. Siap goncangkan Bandung dengan sholawat? Siap goncangkan Bandung dengan sholawat? Hadro ikut, adakan hadro masih? Hadro ikut tapi backing vokal jangan ikut, biar jamaah aja di backing vokal. Setuju? Setuju? Sama-sama semua keluarkan suaranya. Maulaya salli Ala habibika kurang kompak. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Sama-sama jawab semuanya. Manusia panutan. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Manusia yang sempurna, Nabiullah Muhammad. manusia termulia. Sallu alaihi Maula. Saya mau tanya semua yang hadir, cinta nggak sama Rasulullah? Rindu sama Rasulullah? Sayang sama Rasulullah? Sama-sama semuanya Bandung kita nyatakan cinta sama Rasulullah. Keluarkan suaranya semua. Aku cinta padamu. Nabiullah Kurang keras. Muhammad. Aku cinta padamu. Nabiullah Muhammad. Aku rindu padamu. Nabiullah Sallallahu alaihi Maulaya salli. Aku tanpamu hancur, aku tanpamu. Sallallahu alaihi. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Saya mau tanya semua yang hadir, mau nggak natap wajahnya Rasulullah? Mau kumpul sama Rasulullah? Mau masuk surga sama Rasulullah? Semua angkat tangannya, minta sama Allah dari hati, semuanya yang khusyuk, semua keluarkan suaranya. Ku harap tatap wajahmu. Nabiullah Muhammad. Aku harap kumpul denganmu. Nabiullah Sallallahu alaihi Maulaya salli.
wassalamu alaika ya Rasulullah. Semua yang hadir mau nggak dikabul hajatnya? Mau diampuni dosanya? Mau diangkat derajatnya? Mau dibahagiakan dunia akhiratnya? Semuanya angkat tangan, tawassul sama Rasulullah, keluarkan suaranya, keluarkan, tancapkan hatinya semuanya. Ya Rabbi bil بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم Ya Rabbi bil مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع Karame ya Rabbi bil مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولا على حبيبك terakhir paling kompak Maula Yusufnya terakhir Maula دائما ابدا على حبيبك الخير الخلق tahlil semuanya La ilaha illallah La ilaha illallah لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله La ilaha illallah لا إله إلا الله Allah Allah إله إلا الله لا 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 إله إلا الله يا
لا 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 يا حبيبنا اشفع لنا لا 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 يا حبيبنا لك الشفاعة يا رسول الله يا نبي يا نبي اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل احدا فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك واقض لنا ولوالدينا ولأولادنا ولأحبابنا ولمشايخنا حاجات. Semua angkat tangan, tundukkan kepala, minta semua hajat malam ini insya Allah dikabul berkat Nabi Muhammad. اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولأحبابنا ولمشايخنا حاجات حسية ومعنوية وبدنية إلى خير البرية. يا مولانا يا مجيب يا حاضر لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا قريب. يا مولانا يا مجيب يا حاضر لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا قريب. يا مولانا يا مجيب يا حاضر لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا قريب. ثم إله ولد محمد ونعطسه الشيخ عبد القادر الجيلاني وأصولهم وفروعهم وجميع مشايخنا ومشايخ الجميع الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويدخلهم الجنة برحمته ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم ونفحاتهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Nyawer itu sebagai ini banyak. Oh, ini sholawatan gitu. Sambil sholat. Jangan ada yang bergerak dulu, acara masih lanjut. Setuju? Setuju? Jangan bergerak sampai ditutup dengan doa. Dan saya ingatkan ya, ini udah malam, udah jam 1 lewat. Nah, jangan kadang-kadang ada kebiasaan buruk ya, tabligh akbar sampai malam, subuhnya telat. Nah, banyak yang seperti itu. Nah, pulang tabligh akbar tapi subuhnya telat. Itu ibarat wudu pakai air kencing. Wudu pakai air, pengen tabligh akbar dapat pahala sunnah, malah meninggalkan yang wajib. Sama saja wudu pakai air kan suci atau najis? Suci atau najis wudu pakai air kencing? Najis. Dapat pahala dapat dosa? Makanya saya ingatkan, jangan telat sholat subuh. Ini saja yang saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Dan mohon maaf, saya permisi karena saya harus langsung pulang. Pagi saya ada ngajar di Megamendung. Doakan mudah panjang umur, sehat walafiat, dan doakan terus Imam besar Sayyidil Wahid Habib Rizik, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.